Demo besar-besaran yang menuntut DPR dibubarkan pada tanggal 25 Agustus tahun 2025 menimbulkan tanda tanya publik. Siapakah dalang di balik demo yang telah memakan korban nyawa tersebut? Sebab, menurut logika sosial dan politik sepertinya tidak mungkin demo besar-besaran itu serentak terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia tanpa ada komando dari dalangnya. Mantan Kepala BIN, Hendro Priyono menuduh pihak luar atau pihak asing yang menjadi dalangnya. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu ya, tapi pada waktunya nanti harus dibuka. Kalau dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non state itu. Non state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan siapa lagi, David Rockefeller, Bloomberg, baca sendirilah kaum kapitalis begitu. Itu yang usul. Tujuannya apa Pak itu Pak? Ya. Tujuannya apa? Dugaannya sementara tujuannya? Nah, ya jelas tujuannya kan sama aja, dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Sementara itu, para pengamat sosial dan politik berpendapat bahwa dalangnya adalah geng Solo alias mantan Presiden Jokowi. Tujuannya agar isu ijazah palsu Jokowi dan wacana pemakzulan Gibran menjadi buyar lantaran agenda DPR yang hendak memakzulkan Gibran dari kursi wakil presiden menjadi porak-poranda akibat demo. Rakyat seakan tidak percaya lagi kepada DPR, hingga posisi Gibran yang akan dimakzulkan DPR pun menjadi aman dan tidak tersentuh oleh keputusan DPR. Ini satu drama yang dilakoni oleh Hendro Priyono dalam rangka menyembunyikan siapa dalang yang sebenarnya. Maka kita kembali kepada mereka yang berkuasa. 10 tahun pemerintahan Jokowi, nama Hendro Priyono salah satu aktor penting yang dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas aneka kerusakan kebijakan yang merugikan negara dan rakyat. Bagaimana orang yang ikut mengkontribusikan politik gelap, politik yang norak, politik yang penuh dengan tipu-menipu ini, kemudian tampil mengemas diri sebagai mantan senior intelijen dan menyuguhkan sebuah informasi di ruang publik bahwa ada aktor dan dalang yang sudah dia ketahui. Saya justru logikanya saya mau balik. Mestinya Hendro Priyono itu langsung ditangkap. Kenapa? Karena kalau kita bicara dari dimensi kerusakan demokrasi, dimensi kerusakan negara, dimensi kerusakan politik, ini tidak lepas dari kontribusi Hendro Priyono itu sendiri. Salah satu aktor orang dekat Jokowi. Jadi tidak layak untuk publik merujuk kepada Hendro Priyono yang mengklaim diri sebagai pakar intelijen. Dia siapa? Dia bukan pribadi seperti Sudirman, seperti Nasution, seperti Jenderal Ahmad Yani, seperti jenderal-jenderal yang hidup dalam kesederhanaan dan tidak rakus dan serakah. Hendro Priyono ini pemain di lingkar kekuasaan inti Jokowi dan mengambil faedah dengan penyuplaian informasi-informasi yang justru selama 10 tahun menyandra, bahkan ikut serta bersama Jokowi menciptakan aneka kerusakan dalam ruang bernegara. Pada dimensi demokrasi dan politik, saya ingin mengatakan dalang kerusakan ini juga bagian dari kontribusi besar Hendro Priyono di masa lalu. Jadi nama ini tidak perlu disebutkan, apalagi diberikan panggung oleh media-media nasional. Ini penipuan. Siapa Hendro Priyono yang keluar mengatakan ada dalang? Sudah ada, saya kantongi namanya. Kamu dalangnya. Kami harus ditangkap Hendro Priyono. Kamu berhenti untuk menipu publik dengan manuver-manuver politik. Seolah-olah kamu satu jenderal senior, mantan intelijen yang hebat. Kamu nggak dihitung. Di tahun 98 orang kayak Hendro ini, kalau ada mahasiswa demo, dia ngumpat, dia lari. Dia sembunyi di gorong-gorong. Namanya kemudian muncul dengan dugaan keterlibatan dia dalam kasus Munir. Namanya muncul dalam kasus Lampung Berdarah. Namanya muncul dalam peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap rakyat kecil. Jadi Hendro Priyono menurut saya sudah saatnya berhenti memamerkan satu kebohongan publik dengan mengarahkan tuduhan yang bisa disebut dan disimpulkan oleh publik informasi hoaks. Kecuali Hendro Priyono secara jujur dan terbuka mengatakan kepada publik, demo-demo ini, kerusakan ini, seluruh peristiwa yang terjadi hari ini tidak lepas dari salah urus kepemimpinan Presiden Jokowi. Maka esensinya
kerusakan negara, kerusakan politik, kerusakan demokrasi, dalangnya adalah Jokowi. Kalau Hendro menunjuk jari ke Solo dan aktor utama itu adalah Jokowi, informasi itu benar. Tapi kalau dia mengarahkan kepada pihak lain, pihak asing, pihak yang bisa saja yang dimaksud Hendro itu akan dimanipulasi kepada lawan-lawan politik yang pernah dizalimi di era kekuasaan Jokowi. Dia tidak pantas berinteraksi dan dirujuk oleh publik karena dia adalah aktor yang ikut dalam daftar di utama geng Solo. Kalau kemarin Hendro Priyono mengatakan bahwa kerusuhan 25-28 Agustus didalangi oleh asing, kami ingin mengatakan salah. Dalangnya adalah Joko Widodo. Karena kita fokus adili Joko Widodo, majulkan Gibran. Tadi Bung Faisal mengatakan kenapa Gibran? Karena Gibran adalah produk pelanggaran konstitusi. Terima kasih. Saya tahu apa yang akan terjadi kalau dia tidak lakukan itu. Apa? Ya lihat nonton aja filmnya tuh. Nggak dalam konteks ini, Bung Rocky. Apa yang terjadi kalau Pak Prabowo tidak melakukan itu? Seandainya tidak dikeluarin abolisi atau ya Prabowo yang jatuh. Ini suara Tuhan, suara rakyat bicara pada Tuhan didengar oleh Prabowo. Kan begitu jalan pikirannya tuh. Gimana logikanya? Jauh sekali. Bertahun-tahun you ada di sini mengulas kejahatan Jokowi. Masa Prabowo nggak dengar itu?